Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Go Privat. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas mengenai soal-soal SBMPTN. Khususnya pada hari ini kita akan membahas mengenai bidang data. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut, saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk subscribe, like, dan share video ini serta mengaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi terbaru ataupun video terbaru dari Go Privat. Oke, kita langsung saja pada pembahasan soalnya. Yang pertama di sini ada soal yang 2019 ya, 2019, dimana dikatakan di sini segitiga sama kaki di sini ya, sama kaki dengan AC sama dengan DC. Oke, berarti AC di sini sama dengan DC, ini sama ya, sama. Kemudian titik B terletak pada AC. Kemudian jika P 37, oke, kita tulis saja P ini besarnya sama dengan 37 derajat. Kemudian titik Q sama dengan 50. Oke, Q sama dengan 50 derajat. Oke. Kemudian maka nilai X-nya berapa di sini? Oke. Lihat di sini, nilai X ini berada pada segitiga ya, berada pada segitiga ABD. Kita lihat. X itu berada pada segitiga A, B, D gitu ya. Kita lihat di sini, kalau segitiga itu aturannya, kalau tiga buah sudut segitiga, kalau kita jumlahkan, maka nilainya 180. Nah, maka kita jumlahkan aja sudut A gitu ya, sudut A pada segitiga ABD ini, sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut D itu sama dengan 180. Ini udah ketentuannya, sama dengan 180 derajat. Sudut A berapa belum diketahui di sini, sudut A berapa. Tetapi kalau segitiga sama kaki ya, kalau misalnya segitiga sama kaki kayak gini, ini sama kaki di sini, maka besar sudut yang terbentuk pada kakinya ini sama besar gitu. Maka sudut A di sini sama besar dengan sudut yang di D di sini, sama besar ini. Ini sama besar karena dia sama kaki. Oke, D sudah ada ya. D di sini sama dengan P itu sama dengan 37, B itu sama dengan X nantinya, A itu belum diketahui, maka kita cari dulu A. Kita cari A dengan menggunakan segitiga A C D gitu ya, segitiga ACD. Kenapa segitiga ACD? Karena A ini kita bisa mencari nilai A nanti karena A dengan D itu sama besar, sehingga tinggal kita cukup mengetahui sudut C saja dulu, maka AD akan dapat gitu. Berarti sudut A ditambah dengan sudut C ditambah dengan sudut D itu sama dengan 180. Kemudian sudut A itu kita misalkan aja dengan Y gitu ya, belum diketahui. Sudut C sudah diketahui yaitu 50 tadi. Kemudian sudut D itu sama dengan A, maka sama dengan Y gitu, sama dengan 180 derajat. Maka ini kita jumlahkan aja, Y tambah Y itu sama dengan 2Y, kemudian 50 pindah ruas sama dengan 180 dikurangi dengan 50 gitu. Maka 2Y sama dengan 180 dikurang 50 sama dengan 130 derajat. Maka Y sama dengan 130 per 2 sama dengan 65 derajat. Jadi nilai A dan D itu, sudut A itu sama dengan 65 ya, maka tinggal kita substitusikan aja ke dalam persamaan awalnya ini. Maka sudut A itu sama dengan 65 ditambah dengan sudut B itu sama dengan Y ya, pada segitiga yang ini tadi yang kita cari. Sudut D itu sama dengan P sama dengan 37 sama dengan 180 derajat. 65 kita tambahkan dengan 37 yaitu 102. Oke. Tambah dengan X sama dengan 180. Maka X sama dengan 180, 102 pindah ruas dikurangi 102 sama dengan 78 derajat gitu. Oke. Ini kita dapatkan yang B. Yang B yang benar. Oke.
Oke, kalau teman-teman memiliki pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita jelaskan kembali mengenai materinya. Ataupun ada request soal-soal yang lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Kita lanjut pada soal selanjutnya. Ini masih soal pada tahun 2019. Di sini dikatakan AE sejajar dengan CD. AE berarti sejajar dengan CD ini ya. Oke, sejajar. Kemudian seperti pada gambar, kemudian titik B ini merupakan titik potong antara garis AD dengan CE atau EC. Jika P itu 43 ya, kita tulis saja. P ini besarnya 43. Kemudian Q besarnya 78, Q 78. Maka nilai X gitu ya, nilai X berapa ini? Nilai X. Oke. Maka di sini kita misalkan aja Y gitu. Oke, berarti X dengan Y ini berpelurus namanya, membentuk garis lurus, maka kalau X tambah Y nantinya sama dengan 180 gitu. Untuk mencari nilai Y, maka kita harus cari nilai Y dulu. Nah, jadi kayak ini, kalau X tambah Y itu sama dengan 180. Kenapa? Karena dia membentuk garis lurus, X tambah Y. Sedangkan kita mau cari nilai X, Y-nya belum diketahui, maka harus kita cari nilai Y-nya dulu. Untuk mencari nilai Y bisa menggunakan segitiga yang pertama ini atau yang kedua. Oke, saya menggunakan segitiga yang pertama aja, yaitu segitiga BCD. Sama saja. Maka di sini sudut D belum diketahui. Nah, karena di sini tadi sejajar ya, ini garis sejajar, maka D ini merupakan sudut dalam dan berseberangan dengan A. Berseberangan. Kalau dua buah sudut yang berseberangan itu kan sama besar, maka D ini juga besarnya sama dengan A, yaitu 43. Maka langsung saja kita tambahkan, berarti sudut B ditambah dengan sudut C ditambah dengan sudut D sama dengan 180. Sudut B itu sama dengan Y tadi ya, kita misalkan, ditambah dengan sudut C itu 78, ditambah dengan sudut D itu 43, sama dengan 180. Y di 78 ditambah dengan 43 itu sama dengan 121, sama dengan 180. Maka Y sama dengan 180. 121 pindah 2, 121. Maka Y sama dengan 100, bukan 100 ya, tapi 59 gitu. 59 derajat Y-nya. Setelah dapat Y, tinggal substitusikan aja. Maka nilai X tambah Y-nya 59 sama dengan 180 gitu ya. Kemudian X sama dengan 180 dikurangi dengan 59. Oke, berarti X sama dengan X sama dengan 59 dikurangi 121. Oke, 121. X-nya sama dengan 121. Oke, berarti 121 berarti kita dapatkan yang D. Oke, dapatkan yang D. Selesai. Oke, kalau teman-teman memiliki pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Kita lanjut lagi. Soal terakhir. Di sini ada sebuah persegi ABCD gitu. Di sini dinyatakan bahwa AE itu sama panjang dengan EF, sama panjang juga dengan FB, kemudian sama panjang juga dengan AG, GH, dan HD, sama panjang ya. Dan EK ini tegak lurus, kemudian FL ini tegak lurus. Jadi kalau kita bisa perpanjang aja tegak lurusnya ini ke bawah. Oke. Kemudian ini kita perpanjangkan juga, ini kita perpanjang juga yang tegak lurusnya, sehingga ini membentuk 9 persegi gitu ya. Jadi di sini kan luas daerah, rasio antara luas daerah yaitu yang tidak diarsir dengan diarsir. Jadi di sini kita lihat jumlah kotak di sini ada 9. Jadi untuk melakukan perbandingan kita harus tahu jumlah
dari yang tidak diarsir berapa buah. Jadi nggak perlu kita cari luas persegi sisi kalau sisi, nggak perlu. Kita bandingkan saja banyaknya karena persegi di sini sama besar gitu, sama besar semua. Jadi yang tidak diarsir berapa jumlahnya, yaitu sebanyak 3, 1, 2, 3, berarti 3. Yang diarsir hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 3 banding 6. Maka perbandingannya apa? Ini bisa diperkecil, yaitu sama-sama bagi 3, 1 banding 2 jadinya. Jadi 1 banding 2, jawabannya itu yang tepat, yaitu yang C, bukan E ya. Ini berbeda dengan C, 1 banding 2. Tetapi nanti kalau misalnya nanti yang ditanya itu yang perbandingan antara yang diarsir dengan yang tidak diarsir. Oke. Diarsir. Maka di sini yang diarsir duluan. Yang diarsir tadi jumlahnya kan 6 berbanding dengan yang tidak diarsir 3. Sehingga kalau diperkecil jadinya sama-sama bagi 3, maka 2 banding 1 gitu. Jadi yang sekarang itu jawabannya adalah 1 banding 2, yaitu yang C. Oke, cukup sampai di sini video pada pembahasan bidang data. Nanti insya Allah akan dibahas juga ini pada tahun 2019 juga ya. Jadi mohon maaf ini salah, ini 2019 juga ya. Jadi kalau misalnya nanti ada request permintaan pembahasan soal yang lainnya, boleh ditulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas juga dan akan kita jelaskan melalui video sesuai dengan permintaan teman-teman semuanya. Oke, semoga bermanfaat pada video kali ini, teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.